Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai diskusi hari ini dengan materi pola pikir yang berkembang menuju gerbang kesuksesan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahmi pada hari ini dalam rangka ikhtiar kita untuk meraih kesuksesan dalam kompetisi Sains Madrasah tingkat provinsi dan tingkat nasional tahun 2023. Selawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islam ya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pembimbing dan pendamping siswa MTS Provinsi Aceh, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah dari seluruh Provinsi Aceh. Dalam kesempatan ini, kita sama-sama akan berdiskusi tentang bagaimana menyukseskan siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Provinsi Aceh dalam KSM tingkat nasional. Hari ini kita akan membahas tentang pola pikir yang berkembang menuju gerbang kesuksesan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Aprullah. Ya. Oke. Saya ingin memperkenalkan, ya, ini adalah profil saya. Ini adalah saya guru di Ekonomi Diman 1 Banda Aceh. Ini adalah menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan insya Allah kita semuanya akan menjadi orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, saya punya sebuah kata-kata bijaksana dari Jalaluddin Rumi, seorang filosof. Saya dahulu pintar, saya ingin mengubah dunia. Sekarang saya bijaksana, saya ingin mengubah diri saya sendiri. Adik-adik sekalian, kita tahu bahwa setiap manusia Allah berikan potensi untuk sukses dan berkembang. Tetapi kita melihat tidak semua orang bisa menjadi sukses. Kenapa? Karena setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda terhadap penerimaan diri mereka. Maka adik-adik sekalian, jika kita ingin sukses dan berkembang, maka pola pikir dan penerimaan diri kita juga harus berkembang. Banyak orang memiliki kekurangan, tetapi dia bisa menjadi sukses ketika potensi yang dia miliki dapat dia kembangkan. Maka pola pikir untuk terus berkembang ini sangat penting untuk meraih kesuksesan bagi seseorang. Bapak, Ibu guru, dan orang tua siswa semuanya, kesuksesan siswa kita itu sangat tergantung dari dukungan dari kita guru dan orang tua. Kita guru dan orang tua adalah supporting system bagi siswa-siswa kita. Adik-adik sekalian, bahwa di dalam belajar, di dalam berusaha, di dalam kita berkarir sekalipun, kita harus memiliki penerimaan terhadap diri kita atau disebut dengan self-compassion. Penerimaan diri adalah kita menerima setiap potensi yang kita miliki dengan kita syukuri, dan kita juga menerima semua kekurangan yang ada dalam diri kita. Yang kita perlu munculkan bukan kekurangan kita, tetapi kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai potensi diri kita. Sekarang kita melihat, ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, apakah Anda percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang untuk dapat berkembang dengan usaha dan latihan yang tepat? Ya, tentu saja kita sangat percaya, karena tidak ada orang yang sukses karena dia terlahir. Seseorang itu karena sukses, berhasil, karena memang usaha dan latihan yang dia lakukan. Kemudian, bagaimana, apa yang kita respon ketika kita mengalami kesulitan dalam belajar? Maka ketika kita kesulitan dalam belajar, maka kita harus melihat bahwa kesulitan itu adalah sebagai peluang untuk mengajarkan strategi-strategi yang baru buat kita. Kita tentunya di dalam belajar itu harus melihat strategi-strategi yang
baru dari mana? Dari kesulitan. Tidak pernah ada orang yang sukses tanpa kesulitan. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang menemukan penemuan-penemuan karena mereka mengalami kesulitan, maka mereka akan menemukan penemuan-penemuan yang baru. Kemudian, bagaimana kita sebagai guru merencanakan pembelajaran di dalam kelas untuk siswa kita? Yaitu dengan memberikan tantangan belajar yang lebih kepada siswa kita. Tantangan ini akan meningkatkan kemampuan siswa. Jadi adik-adik sekalian, mari di dalam belajar kita harus banyak tantangan, baik dalam soal maupun dalam hal-hal yang lain. Karena dengan adanya tantangan-tantangan ini, maka kemampuan kita itu akan meningkat. Baik adik sekalian, kita juga akan melihat ya, ketika kita melakukan sebuah tindakan, sangat penting bagi kita untuk meminta umpan balik kepada orang-orang lain, kepada guru, kepada orang tua, dan sebagainya. Jadi kita dalam memberikan umpan balik, ya kita harus, misalnya kita mengerjakan sebuah karya, maka kita meminta orang lain untuk menilai karya kita dan memberikan masukan terhadap karya kita. Jadi dengan memberikan umpan balik, dengan menerima umpan balik yang spesifik, konstruktif, maka akan mengarahkan kita pada pengembangan kita. Jadi para guru sekalian yang ada di sini, mari kita senantiasa memberikan umpan balik kepada siswa kita, memberikan masukan-masukan terhadap karya-karya ataupun portofolio yang siswa kita miliki. Kemudian adik-adik sekalian, bagaimana ketika kita melihat sebuah kegagalan dalam pembelajaran? Ingat, kegagalan adalah bukan suatu akhir dari segalanya. Kegagalan adalah awal dari semuanya. Karena dengan kegagalan, maka kita akan memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kita ingat sebuah cerita Thomas Alva Edison untuk membuat sebuah lampu pijar, maka dia melakukan kesalahan, kegagalan lebih dari 1000 kali. Tetapi dengan kegagalan-kegagalan itu dia akan terus belajar. Begitu juga dengan kita, maka setiap kegagalan yang kita dapatkan itu akan menjadi kesempatan buat kita untuk terus belajar dan tumbuh. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana mengembangkan kesempatan yang baru untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. Bagaimana caranya? Ya dengan cara kita pelatihan seperti hari ini. Adik-adik hari ini sudah melakukan sebuah cara untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru melalui pelatihan ini. Kemudian yang kedua adalah melalui bacaan. Jadi dengan sering kita membaca, kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang baru atau sumber daya lain untuk meningkatkan potensi diri kita. Adik-adik sekalian, mari kita nonton video ini. Nanti saya mintakan setelah saya jelaskan untuk kita diskusi tentang video-video ini. Standar Indonesia bahkan di mata dunia, sosok Putri Suryani, peserta America's Got Talent, yang mendapatkan Golden Buzzer dengan suara indahnya. Ya, masih teringat, lantunan yang diangkat oleh Putri sukses mendapatkan rambut ADT beberapa waktu lalu. Tapi di bawah penampilannya yang luar biasa menarik, ada kedua orang tua Pinal Yanti. Ya, kedua orang tua Putri sejak usia dini sudah menyadari talenta yang dimiliki sang putri. Alhasil, sebagai orang tua, dukungan penuh pun diberikan demi menguji bakatnya yang luar biasa. Mulai dari membuat studio mini di kediamannya, lalu fasilitasi belajar rekaman musik, hingga mendampingi Putri di audisi di Los Angeles, Amerika Serikat. Kabarnya, bahkan sang ayah telah meninggalkan karirnya hanya demi sang anak. Lalu seperti apa putri-putri yang kini mulai berbagi jenjang karir jauh lebih tinggi? Oke adik-adik sekalian, dari video ini, kira-kira apa yang adik-adik bisa temukan, ya, adik-adik bisa melihat apa pesan yang tersampaikan dari video ini. Oke, baik. Dipersilakan mungkin satu orang saja, ya. Silakan. Ya. Nggak jelas suaranya tadi, Pak. Oke.
Baik, Putri Aryani tahu kalian adalah peserta American Got Talent, dia seorang muslimah ya, dan alhamdulillah bisa berprestasi dalam American Got Talent, menunjukkan kepada dunia bahwa ada satu kata disampaikan oleh Putri Aryani, dia tidak bisa melihat, tetapi dia boleh tidak bisa melihat dunia, tapi dia ingin dunia melihat dia. Dan hari ini dia sudah buktikan bahwa dia bisa melakukannya. Adik-adik sekalian, dari sini kita melihat bahwa orang tua sangat berperan penting untuk kesuksesan seorang anak. Maka di sini kita lihat Putri Aryani, kesuksesan itu berkat dari dukungan orang tuanya. Ingat, kita guru, orang tua, dan semuanya pemerintah itu adalah supporting system bagi kesuksesan generasi ini. Oke. Adik-adik semuanya, bagaimana caranya mengembangkan pola pikir ya. Jadi pola pikir untuk menjadi sukses di dalam KSM, di dalam kehidupan kita itu dia ada cara tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah dengan kita belajar, belajar dan belajar. Hari ini adik-adik sudah melakukannya, yaitu dengan belajar. Ya. KSM bukan ketika kita memandang KSM ini dalam hanya sekedar kompetisi, maka itu terlalu kecil buat kita. Tetapi kita harus memandang KSM ini adalah sebagai sarana kita untuk belajar bahasa Arab, untuk belajar integrasi keislaman, untuk belajar banyak hal. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan? Aksi. Jadi setelah kita belajar, kita praktekkan. Jadi apa yang kita pelajari, kita praktekkan. Ya, kita laksanakan, misalnya melalui kompetisi. Yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi itu arti kerjasama. Kita membangun sebuah teamwork. Ya, di sini ada guru, ada orang tua, ada siswa, ada mungkin pembimbing les dan sebagainya. Itu adalah sebuah kolaborasi. Semakin banyak kita kolaborasi, maka semakin mudah kita untuk sukses. Kenapa? Karena semakin banyak kolaborasi, maka akan semakin banyak orang yang mendoakan kita. Kemudian adik-adik sekalian, yang keempatlah berbagi. Saya tahu adik-adik sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Silakan kita berbagi kepada orang lain, kepada teman-teman kita yang ada di sekolah. Kita berbagi. Dengan berbagi, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita miliki. Kemudian kita lihat apa pola pikir yang berkembang dari ungkapan dari Putri Aryani ini. Ya. Oke. Baik, kita dengarkan sama-sama. Terus kalau misalnya kita udah passion nih, kita udah nyaman sama apa yang kita lakuin. Mau dalam apapun, dalam kondisi apapun, kita enjoy, kita tuh happy. Itu aja semua pusatnya kita banget ya. Passion kita. Terus yang kedua, kalau udah melakukan apa yang kamu suka, what you like, what you know. Karena kalau kita melakukan sesuatu secara terpaksa, itu rasanya tuh nggak enak banget. Gitu. Effortnya gede banget. Gitu. Yang ketiga adalah kita insecure. Oke, adik-adik sekalian. Dari sini ada 3 poin yang untuk apa yang dimiliki oleh seorang Putri Aryani. Oke, siapa yang bisa? Apa aja poinnya? Oke, siapa? Bisa? Ada? Oke, silakan. Adik-adik sekalian, jadi Putri Aryani mengatakan bahwa untuk kenapa pola pikir dia berkembang, yang pertama ya, dia menjadikan passion dia adalah sesuatu yang nyaman. Jadi karena dia passion dia menyanyi, maka dia buat menyanyi itu adalah sesuatu yang nyaman buat dia. Adik-adik sekalian yang ada dalam grup ini, passion kalian adalah soal KSM, mata pelajaran, science, maka kalian harus buat menjadi nyaman kalian dengan sains. Soal-soal yang kalian pelajari itu adalah sesuatu yang membuat kalian bahagia dengan soal-soal, mengerjakan soal. Jadi kalian itu harus jatuh cinta dengan soal. Itu yang akan membuat kalian menjadi bahagia. Kemudian yang kedua adalah yang disampaikan oleh Putri Aryani adalah bagaimana di dalam menjalani sebuah passion yang kita miliki itu adalah kita dengan happy, dengan bahagia. Dengan kita bahagia, maka usaha kita, effort kita akan menjadi lebih besar. Dan yang ketiga adalah mengubah sesuatu yang insecure menjadi bersyukur. Artinya apa adik-adik?
yang dimunculkan oleh Putri Aryani bukan kekurangan dia. Dia tidak bisa melihat dunia, tapi dia yakin dunia akan harus melihat dia. Maka dia yang dia syukuri adalah kemampuan atau talenta dia bernyanyi. Tetapi dia tidak pernah memunculkan kekurangan yang Allah berikan kepada dia. Yang dia syukuri adalah dengan dia bernyanyi, maka dia bersyukuri potensi yang Allah berikan buat dirinya. Adik-adik sekalian, maka kita di sini kita bisa melihat bagaimana pola pikir berkembang dan pola pikir yang kaku. Pola pikir berkembang adalah kemampuan di mana kita melihat kemampuan itu harus dilatih dan dikembangkan. Sedangkan orang-orang yang pola pikirnya kaku, dia menganggap bahwa kemampuan itu adalah diperoleh sejak lahir dan menetap, tidak berubah. Ya, itu yang dia pikirkan. Kemudian yang kedua adalah kita di sini adalah melihat tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Jadi setiap ada tantangan, kita menganggapnya adalah sesuatu yang membuat kita itu harus berkembang dan maju. Tetapi orang-orang yang berpikir kaku, dia cenderung akan menghindari tantangan. Kemudian yang ketiga adalah menurut usaha adalah hal yang utama yang untuk mencapai tujuan. Ya. Sedangkan di dalam orang berpikir kaku, hasil adalah sebagai tujuan. Bagaimana caranya untuk dapat berhasil? Dapat hasil? Tidak penting usaha yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bahwa setiap ada masukan, kritikan dari orang lain, orang-orang yang punya pola pikir berkembang akan menjadikannya sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Tetapi ada orang yang memberikan bagi orang yang berpikir kaku, mereka menganggap kritikan ataupun masukan dari orang lain itu adalah sebagai serangan karena orang lain tidak suka dengan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kegagalan merupakan tanda untuk berusaha lebih keras dalam pola pikir berkembang. Sedangkan bagi orang-orang yang berpikir kaku, setiap kegagalan adalah kesalahan orang lain. Kita selalu menganggap ketika kita berpikir kaku, kita selalu menganggap bahwa kegagalan yang kita peroleh adalah karena kesalahan orang lain. Adik-adik sekalian, apa yang harus dilakukan agar kita menjadi orang yang memiliki pola pikir yang berkembang? Yang pertama adalah kita gali potensi dan kemampuan diri kita. Jadi kita sebagai siswa harus menggali potensi diri kita. Kemudian guru dan orang tua akan membantu kalian untuk menggali potensi dan kemampuan kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi pembicara dan pendengar yang aktif. Jadi ketika kita memiliki potensi, sampaikan potensi yang Anda miliki tersebut. Dan Anda harus Pak, Pak, mau tanya, bilang Pak ingin bertanya. ya, sebentar Bu ya, saya jelaskan dulu ya. Sebentar lagi kita akan diskusi ya. Kemudian yang kedua adalah menjadi pembicara dan pendengar yang aktif. Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita orang-orang yang berprestasi adalah orang-orang yang menjadi pendengar yang aktif karena dia akan selalu mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang lain, masukan kepada dia untuk dia terus belajar. Jadi kita tidak boleh menolak ada kritikan, ada masukan dari orang lain, kita tidak boleh menolaknya, itu kita anggap sebagai ancaman buat kita. Tapi kita harus melihat itu adalah sebagai kesempatan kita untuk terus belajar. Maka adik-adik sekalian, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang menjadi pembicara dan pendengar yang baik. Mereka itu bisa berbicara, menyampaikan ide-ide mereka kepada orang lain, dan mereka bisa mendengarkan ide-ide orang lain yang diberikan buat mereka. Adik-adik sekalian, apakah manfaat apabila kita memiliki pola pikir yang berkembang? Manfaatnya adalah kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita akan merasa bahwa diri kita adalah bertanggung jawab. Apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Ketika kita berpikir bahwa kita akan menjadi sang juara, maka kita akan menjadi sang juara. Ketika kita berpikir bahwa kita akan gagal, maka kita akan gagal. Maka kehidupan kita adalah tanggung jawab diri kita. Maka karena kita adalah menjadi tanggung jawab diri kita sendiri, maka kita harus terus belajar dan berkembang berdasarkan potensi yang Allah berikan kepada diri kita. Baik adik-adik sekalian, maka demikian sedikit pemaparan di awal tentang materi kita hari ini, berpikir berkembang untuk meraih kesuksesan. Adik-adik semuanya, sekarang saya berikan kesempatan kita berdiskusi ya. Kita berdiskusi
tentang hal-hal yang telah kita bicarakan tadi. Baik, adik-adik sekalian, kami persilakan yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan. Silakan bisa di-unmute ya. Yang mau bertanya, yang tidak bertanya tetap mute ya. Silakan. Siapa Ibu ya? Atau dari siswa boleh, dari guru boleh. Mungkin kalau ada dari orang tua juga boleh di sini. Ya, silakan. Tidak ada yang bertanya? Silakan, dipersilakan. Oke, ada yang bertanya nih dari MSN 2 Aceh Tengah. Siapa nih namanya? Silakan, Bang, kunci juara apa? Oke. Adik-adik, kunci juara itu yang pertama apa? Jadi kunci seorang juara itu yang pertama adalah Belajar. Usaha itu dengan belajar. Belajar itu dengan cara apa? Belajar sesuai dengan potensi yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua apa adik-adik? Setelah usaha belajar, kemudian kita harus memiliki yang namanya strategi belajar. Apakah belajar 24 jam itu akan berhasil? Belum tentu berhasil. Itu tergantung dari diri kita. Oke. Kemudian yang ketiga apa adik-adik? Yang ketiga itu adalah berdoa. Berdoa. Ya. Jadi itu adalah cara untuk membuat kita untuk berhasil. Oke. Bentar deh ya. Oke. Oke, adik-adik semuanya, ada yang bertanya lagi nih, ya, yang bertanya bagaimana cara konsisten ketika kita belajar ya. Cara konsisten ketika kita belajar adalah kita harus selalu menghargai usaha kita belajar. Artinya gimana adik-adik menghargai? Misalnya hari ini kita tidak bisa menjawab satu soal pun. Kawan kita sudah bisa menjawab 10 soal. Kemudian besok kawan kita bisa menjawab 11 soal. Kita bisa menjawab 3 soal. Maka kita harus menghargai usaha kita tadi. Bahwa kita dari tidak bisa menjadi 3. Berarti kita naiknya 3. Kawan kita dari 10 soal menjadi 11 soal. Maka dia naiknya 1. Jadi kita tidak boleh menjadikan orang lain sebagai standar kita, adik-adik. Tapi kita harus menjadikan diri kita sendiri adalah sebagai standar kita. Jadi kita harus menghargai usaha yang kita lakukan. Jadi kita nggak boleh mengatakan, dasar kita nggak bisa segala macam, kita nggak bisa menjadi seperti orang lain. Itu tidak boleh, ya, berpikir seperti itu. Kemudian di sini ada yang bertanya, bagaimana Pak agar fokus dalam belajar? Ya, bagaimana biar fokus dalam belajar? Bagaimana caranya kita fokus dalam belajar? Adalah yang pertama adalah kita mencintai yang kita pelajari itu. Misalnya adik-adik di sini kan ada cabang-cabang KSM, misalnya matematika misalnya. Kalian harus mencintai matematika itu. Ketika kalian suka dengan matematika, dengan soalnya, dengan semuanya, maka kalian itu akan fokus. Dan kalian itu harus menghargai setiap yang kalian lakukan. Jadi dengan kita senang dengan pelajaran, dengan pilihan yang kita lakukan, maka kita akan fokus dalam belajar. Kemudian menghilangkan rasa malas. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas? Cara menghilangkan rasa malas, adik-adik, kita harus punya tujuan. Jadi hari ini tujuannya apa nih? Oh, saya targetnya hari ini bisa menjawab 5 soal aljabar misalnya. Maka
ketika kita udah punya target dalam hidup kita, kita pasti tidak akan malas. Tetapi kalau kita nggak punya tujuan, buat apa kita ikut KSM, buat apa kita bisa matematika, nggak punya tujuan, maka kita akan malas. Jadi adik-adik sekalian, untuk menghilangkan rasa malas adalah dengan cara tetapkan tujuan. Jadi tujuannya apa? Belajar itu untuk apa? Jadi kita harus punya tujuannya. Oke. Kemudian di sini juga ada yang bertanya juga tentang gimana caranya bisa percaya diri? Ya, bagaimana caranya bisa percaya diri? Yaitu dengan penerimaan diri, adik-adik. Ya, gimana penerimaan diri? Jadi penerimaan yang dimaksud dengan penerimaan diri itu adalah kita menerima semua potensi yang Allah berikan kepada kita dengan kita bersyukur. Jadi kita nggak boleh merasa tidak aman, tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Tapi kita harus bahagia dengan diri kita sendiri. Kita harus nyaman gitu, dengan diri kita sendiri. Yang perlu dilakukan adalah kita harus menghargai potensi kita. Oh, saya bisa berbicara, berarti potensi saya adalah berbicara. Kita harus hargai itu. Dan ingat adik-adik, kita bersyukur. Jadi dengan kita percaya diri, bukan kita sombong ya. Percaya diri itu bukan sombong. Tapi percaya diri itu membuat kita menjadi bersyukur. Oke. Ini banyak. Bagus-bagus sekali ya pertanyaannya ya. Luar biasa sekali memang. Nanti sebentar lagi mungkin saya mau melihat nih anak-anak, suara-suara anak-anak yang sangat berbakat ya. Dari tulisannya ini udah sangat luar biasa nih. Oke, Pak, cara supaya materi yang sedang dipelajari bisa masuk dan mudah diingat gimana? Adik-adik sekalian, bagaimana cara mudah untuk mempelajari? Yang pertama adalah dengan sering mengulang. Mengulang materi itu dengan sering mengulang, maka dia akan tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Mungkin malah di dalam mimpi pun kita akan memimpikan yang kita sering mengulangnya. Bukan menghafal adik-adik. Menghafal itu sangat sedikit untuk bisa kita mengingat kembali. Tapi dengan sering mengulang akan lebih mudah. Kemudian apalagi adik-adik, yang selanjutnya adalah kita harus berbagi. Artinya setelah yang kita pelajari, kita ajarkan kepada orang lain. Maka ketika kita ajarkan kepada orang lain, dengan sendirinya kita akan mengingatnya. Oke. Kemudian satu lagi adalah waktu belajar adik-adik. Waktu belajar yang paling baik itu adalah waktu pagi. Pagi itu jam berapa? Jam 4, jam 3 ya. Belajarnya nggak perlu lama. Belajar sedikit tapi dengan efisiensi di waktu pagi itu adalah otak kita terbaik. Setelah salat tahajud, belajar, insya Allah kalian akan lebih mudah memahaminya ya. Jadi adik-adik sekalian, kemudian ada yang bertanya lagi nih. Oke, bagaimana Pak cara meningkatkan IQ? Ya, jadi intelligence question ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semua manusia itu cerdas, ya, memiliki IQ, tetapi sedikit manusia yang mau mengembangkan IQ-nya. Ya, sedikit manusia yang mau mengembangkan IQ-nya. Kenapa? Karena manusia itu cenderung malas membaca. Cara meningkatkan IQ salah satunya adalah dengan rajin membaca. Kemudian apalagi yang kedua adalah rajin menghafal Al-Quran. Jadi salah satu bukti mengatakan bahwa menghafal Al-Quran dapat meningkatkan IQ. Kemudian yang selanjutnya apa adik-adik? Jauhi narkoba, jauhi hal-hal yang berbau pornografi. Karena ketika kita sering menonton hal-hal yang berbau pornografi, maka itu yang membuat tingkat kecerdasan kita akan berkurang. Baik adik-adik sekalian, kemudian ada yang bertanya nih, Pak, kalau kita pernah kecewa dengan hasil yang pernah kita dapat, bagaimana cara membangkitkan semangat kita lagi, Pak? Oke, adik-adik, kenapa kita kecewa? Karena kita menggunakan standar orang lain dalam diri kita. Kita menganggap orang yang mendapatkan, orang lain, kita mendapatkan 5, orang lain mendapatkan 10. Tapi kita nggak pernah melihat prosesnya. Kita tidak pernah menghargai proses yang kita lakukan. Jadi adik-adik sekalian, bagaimana biar kita nggak kecewa? Kita hargai proses kita. Oh, berarti kalau seandainya kita hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi proses yang kita lakukan adalah sudah maksimal, kita tidak perlu kecewa. Inilah potensi
yang Allah berikan. Kita belajar lagi. Dan kita harus yakin, setiap orang memiliki momentumnya masing-masing. Kita harus yakin itu bahwa setiap orang memiliki momentum untuk sukses. Mungkin hari ini kawan kita yang berhasil, tapi yakinlah, orang yang tidak pernah berhenti untuk berproses dan berusaha, maka dia itu akan berhasil. Oke. Kemudian, oke. Kemudian cara supaya disukai orang lain. Ya, cara disukai orang lain adik-adik dengan cara berbagi apa yang kita miliki. Kalau misalnya Allah berikan kelebihan harta, maka kita berbagi harta, maka orang suka dengan kita. Kalau misalnya kita punya kelebihan ilmu, kita berbagi ilmu, kita mengajarkan orang lain akan suka dengan kita. Dan insya Allah adik-adik sekalian, semuanya orang-orang di sini adalah orang-orang yang semangat, ya. Kemudian di sini ada yang menjawab, kuncinya harus cakep. Benar. Cakep itu bukan fisik saja. Cakep pemikiran, cakep akhlaknya. Ketika akhlak kita baik, maka orang suka dengan kita. Ketika ilmu kita cakep dan kita mau berbagi, maka orang suka dengan kita. Tetapi kalau muka kita cakep, kemudian ekonomi kita cakep, kemudian akhlak kita, misalnya kecerdasan kita cakep, tapi akhlak kita nggak cakep, sombong misalnya. Apakah orang suka dengan kita? Tidak akan suka. Jadi kalau cakep itu, yang paling penting harus cakep adalah akhlaknya, yang harus cakep. Oke, baik. Adik-adik, saya mau mendengar suara. Kayak mana suaranya? Ini ada yang bertanya lagi, Pak, cara biar pelajaran dijelasin bisa diterima dengan otak? Oke, adik-adik, salah satunya yang saya jelaskan tadi, yang belum saya jelaskan adalah, yang pertama adalah dengan memahami konteksnya. Artinya kita dengan melakukan. Misalnya, gimana caranya kita biar mudah dalam menghafal, misalnya, menghafal ayat Al-Quran. Maka kita membawa surah ayat Al-Quran itu dalam sholat, misalnya. Itu lebih mudah untuk kita menghafalnya. Ketika ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal, kita bawa ke dalam sholat. Oke, baik. Adik-adik, ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin bisa di-unmute ya. Silakan. Bapak, Ya, silakan, Dek. Ya. Dari nama dan dari sekolah mana ya? Oke, silakan. Dari MSN 2 Aceh Jaya ya, silakan. saya mau tanya Pak, cara biar ide kita didengar orang gimana ya? Oke, baik sekali. Bagaimana caranya ide kita biar didengar orang? Adik, yang pertama ada 3 hal yang harus kita lihat. Yang pertama adalah teknik meter. Teknik meter itu artinya apa, Adik? Teknik meter itu adalah kita punya ide, kita menjelaskan idenya, kemudian kita membuktikan ide kita. Jadi jangan kita menyampaikan ide-ide yang salah, hoak, tidak bisa kita buktikan. Jadi dengan cara kita menjelaskan, oh misalnya kita buat seperti ini, kita jelaskan kepada orang lain sehingga orang lain membuat orang lain paham. Kemudian setelah itu kita buktikan, maka orang akan terima ide kita. Yang kedua, Adik, dengan teknik manners. Manners itu cara menyampaikan. Jadi kita nggak boleh menyampaikan cara yang marah-marah. Kita harus menyampaikan sesuai dengan orangnya, membuat orang senang dengan cara kita sampaikan. Misalnya nggak boleh cepat-cepat, nggak boleh sombong kita cara menyampaikan, itu namanya manners. Oke. Yang ketiga adalah teknik yang disebut dengan teknik metode. Jadi strateginya kita lihat. Jangan kita menyampaikan ide panjang sekali. Orang nggak bisa tangkap ide kita. Tapi ide kita pendek, padat, dan jelas. Oke. Kemudian satu lagi adalah kita melihat waktu, adik-adik. Nggak boleh kita menyampaikan ide orang lagi bad mood, lagi galau kita sampaikan ide kita. Pasti nggak sanggup dengar dia. Kenapa? Karena dia lagi bad mood. Ya, oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang lagi? Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya. Ini saya tidak, ini ya, saya persilakan ya. Saya tidak melihat di sini lagi. Yang mau bertanya silakan. Silakan adik-adik ya. Ada lagi silakan ya. Oke.
Baik, teman-teman semuanya, kita harus menjaga akhlak dimanapun kita berada. Di media sosial, kita harus menjaga akhlak. Kita tunjukkan bahwa nilai seseorang yang paling tinggi itu adalah orang yang berakhlak. Ya, jadi tadi ada yang bertanya kayak mana biar kita disukai orang lain? Akhlak. Ya, akhlak kita. Jadi karakter kita, akhlak kita perlu kita jaga. Dalam semua lini, dalam semua sisi kita harus menjaga akhlak kita. Ya, adik-adik ada lagi dipersilakan. Ya. Oke, ada yang bertanya nih, bagaimana caranya biar menemukan bakat? Oke, adik-adik, yang pertama cara menemukan bakat itu dilihat dari ketertarikan kita. Misalnya adik-adik suka profesi idaman apa misalnya? Misalnya ada orang yang suka kali lihat polisi misalnya. Berarti dia sudah punya potensi untuk berbakat di bidang polisi. Ya, untuk menjadi polisi. Misalnya dia senang melihat guru misalnya. Berarti dia sudah punya potensi untuk menjadi seorang guru. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus melihat apa namanya? Karakter hobi dia. Misalnya ada anak yang suka olahraga misalnya. Berarti dia punya karakter bergerak. Jadi dia harus gerak. Jadi belajarnya harus bergerak. Kemudian ada anak yang tipenya suka menonton aja, nonton, melihat. Berarti itu karakternya adalah karakter yang bersifat visual. Jadi orang-orang seperti ini cocoknya jadi apa? Cocoknya orang-orang seperti ini adalah cocok misalnya jadi desainer, jadi apa namanya? Jadi orang dokter misalnya, kan suka memeriksa, melihat, mengamati dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada orang yang suka mendengar, yang suka mendengar musik dengan merotal Al-Quran. Berarti ini orang-orang yang punya audio yang bagus. Itu cocoknya jadi apa? Psikolog, jadi guru. Ya, jadi orang-orang yang suka mendengar itu adalah jadi psikolog, jadi guru. Ini adalah potensi kita. Adik-adik sekalian, di sekolah kita ada bimbingan konseling. Mereka punya guru-guru, Bapak Ibu guru konseling kita memiliki instrumen-instrumen yang mampu menggarahkan bakat dan minat kalian. Jadi silakan kalian berkonsultasi dengan mereka dan insya Allah mereka akan memberikan solusi yang terbaik buat kalian. Oke, baik. Adik-adik yang lain ya. Di sini banyak sekali yang yang bertanya tentang ya, tadi ada menyampaikan adab, ya benar sekali adab ya. Adab itu adalah bagian dari akhlak kita. Jadi ini penting sekali untuk kita jaga. Baik, silakan kenapa tidak berani bertanya ini? Saya mau mendengar suara anak-anak yang berprestasi sekali ini. Anak-anak terbaik dari seluruh provinsi Aceh. Oke. Adik-adik, bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang kurang suka sama kita? Oke. Adik-adik, kalau mau menjadi orang yang sukses, kita tidak boleh menjadi orang yang terlalu sensitif. Kalau orang yang tidak suka sama kita, berarti orang tersebut adalah peduli dengan kita. Kalau orang tidak peduli dengan kita, maka orang tersebut tidak menunjukkan ketidaksukaan dengan kita. Orang tidak suka dengan kita berarti menganggap kita itu adalah hebat. Adik, saya bilang ya, ada sampah di pinggir jalan. Ada nggak kalian ambil? Tidak, karena kita nggak peduli. Kalau ada emas di pinggir jalan, ambil nggak? Ada emas nih di pinggir jalan. Ambil nggak? 1 kilo. Pasti ambil, kita peduli gitu. Dan biar nggak diambil orang lain, kita jelek-jelekkan kan? Itu emas, itu jelek, segala macam. Karena apa? Karena itu berharga. Jadi kalau kita, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang kurang suka dengan kita? Yang pertama adalah kita bisa tanya sama dia, kenapa dia nggak suka sama kita? Oke. Kemudian apalagi adik-adik yang harus kita lakukan? Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita menunjukkan, oh misalnya kalau dia nggak suka dengan kita karena kita misalnya melakukan kesalahan, maka kita perbaiki. Atau karena kita misalnya tidak mau berbagi, tidak mau berkawan dengan kita, maka kita menjadi orang yang lebih baik, kita berkawan dengannya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kemudian jika orang tersebut nggak suka dengan kita dan dia menebarkan berita-berita bohong tentang kita, maka apa yang harus kita lakukan? Maka adik-adik yang harus kita lakukan adalah kita tidak perlu kita memikirkan orang tersebut. Karena yang dia sampaikan adalah sesuatu yang salah. Jadi itu bukan kita. Tapi kalau yang disampaikan adalah sesuatu yang benar, maka kita perbaiki sehingga kita menjadi orang yang lebih baik. Oke. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan.
Ini di sini orang-orang yang sangat luar biasa ya, hebat-hebat semuanya, insya Allah. Oke. Baik, adik-adik sekalian, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Oke, silakan. Ya. Kenapa ini tidak mau bertanya pakai mikrofon? Saya mau mendengar suara-suaranya. Ini dari yang laki-lakinya tidak ada. Oke. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Ini anak-anak yang luar biasa nih. Kenapa tidak mau bertanya? Ya. Kenapa nggak berani ya? Nggak pede ya? Padahal pertanyaannya bagus-bagus sekali loh. Ya. Bapak boleh bertanya lagi, Pak? Boleh. Silakan. Ya. Pak, gimana Pak cara biar bisa sefrekuensi sama orang lain? Oke. Bagaimana kita cara sefrekuensi sama orang lain? Itu biasanya kita manusia nggak akan mungkin sefrekuensi dengan semua orang. Artinya apa? Orang bisa sefrekuensi karena ada satu kepentingan yang sama. Contoh, misalnya kamu dengan kawan satu kelas sama kamu. Sama nggak frekuensi kamu dengan teman satu kelas dengan teman dari kelas yang lain? Beda, karena kepentingannya berbeda. Karena kepentingan berbeda, maka frekuensi juga berbeda. Kemudian adik-adik kita melihat bahwa di kelas kita punya tanggung jawab piket semuanya, belajar ya. Kemudian kita punya kepentingan untuk prestasi sehingga kita harus membentuk frekuensi yang sama dengan teman-teman yang ada dalam satu kelas yang sama. Adik-adik sekalian, frekuensi itu sangat tergantung dari kepentingan kita. Kita atas dasar apa kita berteman dengan seseorang? Atas dasar apa kita bersahabat dengan seseorang? Itu harus jelas ya. Ya. Ini ada yang bertanya nih, bagaimana Pak? Pak, gimana caranya membuat lingkungan kita jadi ambis? Ambis ini apa? Ambistis apa? Oke. Kemudian bagaimana cara kita tidak pesimis ya? Bagaimana cara tidak pesimis? Yang pertama itu adalah kita harus menerima diri sendiri. Jadi kita harus terima potensi yang Allah berikan kepada kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama. Yang kedua, biar kita tidak pesimis, gimana caranya? Kita selalu yakin kepada Allah. Kita bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya dapat nilai 50. Kemarin nilai saya 20. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Dengan senantiasa kita bersyukur, maka kita akan menjadi pribadi yang